Salat ini tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, kata Nabi. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya, ngambroin agama, meruntuhkan agamanya. Kalau ada orang datang bawa martil 5 kilo, dipecahkannya nih dinding-dinding masjid ini, bawa palu dihancurkannya nih dinding-dinding masjid, kita akan rame-rame bangun dan menangkap orang itu. Kita akan ikat orang itu, bawa kantor polisi. Kenapa? Dia telah menghancurkan masjid. Luar biasa jahatnya ini orang, menghancurkan masjid. Tidak akan kita biarkan. Tapi Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid, menghancurkan agama. Kalau masjid ini hancur, bisa dibangun lebih cantik lagi, dari dinding emas bisa kita bangun. Tapi kalau agama hancur, siapa yang membangun? Meninggalkan sholat menghancurkan agama. Tidak akan wujud agama di bumi ini kalau tidak ada orang sholat. Kalau di rumah tangga kita ada 5, bapaknya sholat, ibunya sholat, 3 anaknya, 2 sholat, 4 sholat, 1 tidak sholat, sampai dunia kiamat agama tidak akan berdiri di dalam rumah tangga itu. Nggak akan wujud agama, rusak rumah tangga itu. Bagaimana 3 coba? 4 sholat membangun agama, 1 menghancurkan agama. Nggak berdiri agama di rumah tangga itu. Masjid ini dibangun, 10 tukang memasang batu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, pasang batu 10 tukang, seharian kerja membangun. Malam-malam 1 tukang datang bawa palu, digebrukin itu. Hasil kerja 10 orang pagi sampai sore itu dipukuli. Yang menghancurkan 1, yang bangun 10, masjid ini nggak selesai sampai hari kiamat. 1 aja yang menghancurkan, 10 yang bangun, nggak selesai di masjid. Nabi bilang sholat itu tiang agama, meninggalkan sholat menghancurkan agama. Hari ini anak kita kandung tidur di bawah atap rumah kita, tidur di sebelah dinding kamar tidur kita, bertahun-tahun tidak sholat, meruntuhkan agama. Kita kasih makan, kita kasih minum, kita pasang air condition kamarnya, pakai tempat tidur alga, beliin mobil, disekolahkan tinggi-tinggi, penghancur agama. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah mau bertanggung jawab, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bilang, kau tahu nggak kabar dari aku bahwa meninggalkan sholat menghancurkan agama? Tahu. Kenapa anakmu menghancurkan agama malah kau sekolahkan tinggi-tinggi, tidak kau tangkap, tidak kau ikat dia? Sementara menghancurkan masjid ditangkap, diikat, bawa kantor polisi. Apa jawab kita di hadapan Rasul nanti? Maka kita harus nangis kita hari ini, dudukkan anak kita serius. Nah, kamu sudah balik anak-anakku, kalau kamu tidak sholat, nah, kamu penghancur agama. Tidak ada dosa lebih besar daripada meninggalkan sholat. Setelah musyrik, keimanannya tertolak, meninggalkan sholatlah dosa paling besar, nak, penghancur agama. Dan dosamu itu, nak, semua bapak yang nanggung tanpa mengurangi dosamu, karena kamu tinggal di rumah bapak yang kasih makan. Kullukum ra'in, bapakmu di pemimpin, bertanggung jawab bapakmu ini. Mikul dosa bapak aja bapak nggak sanggup, nak, bagaimana ditambah memikul dosa anak-anak ini? Kamu ini bantu bapak, nak, selamatkan bapak dari hari kiamat nanti. Ini baju, ini sarung, mulai besok sholat, nak, bawa bapakmu ke masjid. Sudah tua bapak, nak, mata udah nggak awas. Ini kunci mobil, subuh besok bawa bapak ke masjid. Kamu semua mesti. Kalau nggak hancur agama di rumah tangga kita nih. Kalau tiap-tiap rumah tangga ada penghancur agama, negara ini pun hancur agama. Jadi nggak usah heran sekarang agama di Indonesia hancur, nggak usah heran. Sampai mau takbir keliling aja dilarang. Yang larang orang Islam.
Nggak usah heran. Mungkin yang melarang itu betul orangnya tidak sholat. Memang penghancur agama dari kecilnya. Tidak senang lihat agama wujud di bumi Indonesia ini. Ini kesalahan kita. Ini yang nomor satu. Nanti di hari kiamat sholat akan diperiksa duluan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali seorang hamba diperiksa amalnya di hari kiamat itu sholatnya. Idza saluhat, kalau sholatnya beres, bagus, semua amal nggak diperiksa lagi, sudah cukup. Sholatnya saja sudah bagus lah, sudah. Yang lain tutup buku aja, nggak usah periksa, masukkan surga. Ada pintu khusus untuk orang yang jaga sholat, babus sholat, udah. Yang lain nggak usah bongkar. Tapi kalau sholatnya nggak beres, kata Nabi, maka seluruh perbuatannya akan diperiksa. Dan kalau seluruh perbuatan kita diperiksa, nggak ada satu orang pun yang lolos dari pemeriksaan, kata Rasulullah SAW. Diperiksa KPK 8 jam aja kita muntah, apalagi diperiksa malaikat yang jelas-jelas syutingnya itu tidak perlu lighting, kiraman katibin syuting, tidak perlu cahaya. Kita masuk dalam hotel, matikan lampu, tangan pun nggak kelihatan, kita berzina di hotel itu, di syuting berwarna oleh malaikat. Nanti diperlihatkan di hari kiamat. Kalau sholat nggak beres, itu diperlihatkan. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, lihat perbuatan kita itu. Istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, lihat perbuatan kita itu berwarna. Mau kemana kita hari itu? Maka Allah ceritakan dalam Quran, orang-orang yang dibuka aibnya karena nggak jaga sholat, dibuka seluruh amal-amalnya, pada saat itu mereka akan menundukkan kepalanya setunduk-tunduknya, sampai nggak berani angkat muka sedikit pun, sampai jalan pun pakai wajahnya seperti keong. Di sana ada orang yang jalan dengan kakinya, ada yang jalan dengan perutnya, banyak makanan haram, jalan dengan perutnya. Padahal bumi itu dari tembaga, matahari sejengkal di atas kepala. Ada yang berjalan di atas nur, di bawah mimbar-mimbar daripada nur, nggak kena panas, nggak kena siksa. Tapi ada orang yang berjalan dengan kakinya, keringatnya bercucuran sampai dia berenang-renang di laut keringat. Tapi ada orang yang jalan dengan perutnya, karena perutnya banyak makanan-makanan najis dimakannya, mencuri, menipu. Ada orang yang jalan dengan mukanya. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Oh Tuhan kami sudah lihat, sudah kami lihat catatan amal kami lengkap situ semua. Wa sami'na, udah kami dengar dulu, para ulama, nabi-nabi sudah beritahu, guru-guru sudah beringat. Farji'na, detik ini juga ya Allah, pulangkan kami ke dunia. Jangan tunggu-tunggu. Allah pakai atofnya fa. Fa itu artinya detik ini juga pulangkan. Kalau summa ada waktu. Kalau fa, detik ini jangan nunggu sedetik pun, pulangkan kami ke dunia. Farji'na, pulangkan detik ini juga ke dunia kami. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh, kami akan hapus semua perbuatan-perbuatan yang menjijikkan itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Dunia sudah tidak ada, alam semesta sudah kiamat, tidak ada tempat pulang. Hari ini tanggung jawabi perbuatanmu itu. Tidak ada lagi guna nangis hari itu. Nggak kasihan Allah. Nah, sebelum hari itu terjadi, mari kita jaga diri kita ini. Yang paling utama tuh sholat itu. Padahal Allah kan cukup baiklah. Sholat cuma 5 kali sehari semalam. Kalau sekali sholat 8 menit, 5 kali sholat baru 40 menit.
Sehari semalam itu 24 jam kali 60 menit, 1440 menit sehari semalam. Allah cuma minta 40 menit. Sembah aku 40 menit pada waktu yang tidak sibuk. Tidak ada alasan manusia tidak sholat karena sibuk, nggak ada alasan. Zuhur semua pekerja berhenti makan siang. Mau di Amerika, mau di Kanada, mau di Selandia Baru, mau di Eropa, mau di Jepang, mau di Cina, zuhur semua orang berhenti makan siang. Kamu sholat zuhur. Asar, kalau kita kerja 8 jam, asar sudah selesai kerja. Sholat asar, nggak ada kesibukan di situ. Maghrib orang sudah pulang, Isya orang sudah pulang, segera tidur. Kenapa maghrib dengan Isya didekatkan? Yang lain-lain 3 jam jaraknya. Subuh ke zuhur 6 jam, supaya orang bisa ma'asya, cari duit, cari rezeki. Dikasih terminal kecil, sholat duha 3 jam. Sholat itu 3 jam. Subuh terminal besar, sholat. Duha 3 jam kemudian terminal kecil, wudhu lagi, cuci muka semua, hapus dosa-dosa, kembalikan semangat, sujud, alirkan darah ke otak kita. Miliaran saraf di sini, jantung nggak kuat memompa darah itu untuk menyampaikan makanan ke otak, karena mengarah ke atas berat. Bantu dia dengan sujud sehingga pompa itu mudah, cek 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 cek, karena kepalanya lebih rendah dari jantungnya, mengalir ke otaknya supaya akalnya sehat, waras. Berapa banyak orang hari ini Islam gak waras, bencinya sama orang Islam. Lihat orang pakai serban jubah jijik, lihat perempuan pakai celana pendek seneng, kan gak waras. Ada makanan halal dimakan makanan haram, ada istrinya yang halal dijinahinya perempuan busuk, kan gak waras. Dibantu dengan sholat, wudhu, sholat, sujud. Habis itu istighfar. Dah kerja lagi sampai zuhur, 3 jam kemudian zuhur, terminal besar. 3 jam kemudian asar, terminal besar. 3 jam kemudian maghrib, terminal besar untuk cuci muka semua, wudhu, gugurkan dosa-dosa, sujud, isi lagi otak kita itu, saraf-sarafnya dengan makanan yang sehat dari darah kita. Habis itu istighfar. Setelah maghrib cepat tidur. Isya 1 jam kemudian cepat tidur. Sebab kalau tidak tidur habis Isya, pasti kesempatan untuk berbuat jahat terbuka lebar. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, hei umat Islam, umat Nabi, aku berlindung dari bahaya malam. Memang malam ini bahaya. Kalau enggak turun Quran khusus untuk satu surat namanya berlindung dari bahaya malam. Tidur jam 8, jam 12 bangun, terminal kecil, sholat tahajud, buang air kecil lagi, wudhu lagi, sujud lagi, istighfar sebentar. Subuh 3 jam kemudian. Ini terminal-terminal Allah buat 8 menit saja, bukan lama-lama. Tapi di dunia badannya sehat, hatinya tenang, rezekinya lancar, dikubur selamat dari siksa kubur. Di padang mahsyar dapat catatan amal tangan kanan. Fa amma man utiya kitabihi bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dapat catatan amal tangan kanan, orang yang menjaga salat di dunia, masuk surga dengan pemeriksaan yang ringan aja, enteng saja. Lihat wajahnya bercahaya bekas wudu, malaikat sudah tahu ini orang soleh. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, tubuhnya bercahaya. Malaikat langsung suruh masuk. Ada pintu khusus untuk anda. Anda orang bercahaya berarti rajin wudhu, rajin sholat. Masuk 5 kali saja. 7 dengan sholat duha dan tahajud. Masih sisa 1400 menit lagi. Jangan salahkan Allah. Kalau Allah kejam menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat, jangan salahkan Allah. Allah sediakan satu neraka khusus untuk orang-orang yang tidak sholat, namanya sakor. Masalaka, kenapa kamu bisa masuk neraka sakor?
Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak termasuk golongan orang yang menjaga sholat.